Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cucu Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sumedang, SMP Negeri 4 Jatinangor. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1 A8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan yang berpihak kepada murid, membuat peserta didik merasa bebas dalam melakukan aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran, walaupun murid diberikan kebebasan, tentu sebagai seorang pendidik mesti dapat membimbing dan menuntun ke arah kodrat setiap diri anak murid. Yang kedua, dalam pendidikan dan pengajaran seyogyanya harus memperhatikan kodrat dan hakikat pada diri murid, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan sifat dan karakter anak. Peran pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar sang anak. Yang bisa dilakukan adalah menuntun agar mereka memunculkan sifat-sifat baiknya sehingga dapat menutupi atau mengaburkan sifat-sifat yang tidak baik. Sedangkan terkait kodrat zaman, pendidik menuntun anak untuk mendapatkan keterampilan sesuai zamannya agar mereka bisa menghadapi masa depan sesuai dengan kecakapan pembelajaran abad 21. Yang selanjutnya, sistem among ing ngarso sung tolodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Ing ngarso sung tolodo, dilihat dari asal katanya, maka ingarso sung tolodo itu berasal dari kata ingarso yang diartikan di depan sung insun yang artinya saya dan kata tulodo yang artinya tauladan. Dengan demikian, arti semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama ini adalah ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri teladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, ing madiom bangun karso. Dari asal katanya, makna ing madio bangun karso berasal dari kata ing madio yang diartikan di tengah-tengah, bangun yang memiliki arti membangkitkan, dan karso yang memiliki arti bentuk kemauan atau niat. Dengan demikian, makna dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang kedua ini adalah seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didik. Tuturi handayani, dari asal katanya, tuturi handayani dirangkai dari kata tuturi yang memiliki arti mengikuti dari belakang, dan kata handayani yang memiliki arti memberikan motivasi atau dorongan semangat. Dengan demikian, semboyan Ki Hajar Dewantara yang ketiga ini memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Yang selanjutnya, pendidikan adalah menuntun anak. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang pendidik tidak dapat mengubah karakter dasar yang terdapat pada anak. Tetapi bagaimana kita menuntun mereka agar menemukan dan memiliki budi pekerti yang baik sehingga dapat menutupi perilaku-perilaku yang tidak baik. Sesuai dengan pertanyaan pada modul ini, yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran, yaitu teacher center. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak saja. Yang selanjutnya, guru kurang memahami karakter anak, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama bagi guru. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Sesudah mempelajari modul ini, saya merubah pikiran saya. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran yang
kita lakukan berpusat pada murid. Yang ketiga, menghargai setiap karakter belajar anak. Sesudah mempelajari modul ini juga, saya merubah perilaku, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Yang selanjutnya, lebih cermat melihat bakat anak menuntun sesuai kodrat. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulannya, bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Yang terakhir, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak dari saya, Cucu Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sumedang. Bergerak, tergerak, menggerakkan.